Ngotang, ngobrol santai. Halo semuanya, balik lagi di Ngotang, ngobrol santai dari Rumah Seni FK Unan. Nah, kita udah ketemu yang ketiga nih, jadi gimana? Udah pada bosan belum ketemu sama aku? Semoga masih belum bosan ya. Jadi, nah kita udah ketiga kali yang ketemu. Kemarin itu banyak banget nih nanyain ke Nindi, Nil, gimana sih nasibnya rumah seni selama masa pandemi kayak gini? Masih latihan nggak? Terus acara-acara yang keren dari rumah seni itu masih ada atau enggak gitu kan? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita undang Direktur Eksekutif dan Direktur Divisi dari Rumah Seni BMKM Tahunan. Nah, buat tahu kelanjutannya, keep on watching ya. Hai. Waduh, pada silent banget ya. Yang ada bersuara dong, halo semuanya. Ada bersuara. Halo. Halo. Waduh, udah ada Direktur Eksekutif ya. Halo kamu Tia. Dan juga ada Direktur Divisi dari Rumah Seni nih. Aduh, cakep-cakep, cantik-cantik banget. Aduh, pokoknya mantap deh. Gimana kabarnya selama pandemi ini? Semakin mantap atau semakin ya udah biasa aja? Alhamdulillah tambah lebar nih. Alhamdulillah tambah lebar. Melebar, Nin. Oh, melebar juga gitu ya. Gak ada yang naik ke atas gitu. Kok pada melebar? Aku tetap aja nih, nggak nambah, nggak ngurang aku. Oh, berarti Wah, ideal ini. ya. Iya. Bagus berarti di. Kalau Alhamdulillah kami masih tidak melebar, ada ya. perubahan ya. Gak tahu apa yang berubah. Hati kayaknya yang berubah. Hati yang berubah. Ya. Disakitin atau dapat yang bikin seneng nih? Oke. Keduanya ya. Kita bahas ya di belakang. Oke, halo semuanya. Jadi alhamdulillah kita ketemu lagi ya sekarang. Jadi ini selamat datang di Ngota, ngobrol santai by Rumah Seni FK Unan yang pastinya teman-teman juga udah tahu ya kan ya. Nah, jadi sempet nih kemarin itu pas udah bikin podcast tuh ternyata banyak banget teman-teman yang di luar rumah seni itu nanyain, sebenarnya gimana sih nasib rumah seni itu selama pandemi gitu kan ya. Tapi sebelum mau nanya kita ngebahas tentang gimana sih nasibnya rumah seni gitu kan ya. Tapi rumah seni ini kita kasih penjelasan deh ke teman-teman di luar rumah seni itu sebenarnya UKM yang bergerak di bidang apa sih dan juga apa aja sih yang ada di rumah seni gitu. Nah, jadi kalau dari aku dulu ya, Nin. Boleh, silakan. Jadi rumah seni itu UKM-nya itu bergerak dalam bidang seni. Mungkin dari podcast yang sebelumnya itu kan udah dijelasin tuh sama kakak-kakak abang-abang tentang gimana rumah seni itu terbentuk awalnya kan. Jadi rumah seni itu di bidang seni yang memfasilitasi semua warga KMF Kaunan itu yang minat, yang hobi, yang berbakat di bidang seni. Nah, mau itu misalnya dia hobi nyanyi atau emang dari dulu dari kecilnya itu udah nyanyi gitu, dia bisa masuk vokal. Atau kalau misalnya dia emang sering main musik atau hobi ngejreng-jreng gitar gitu, dia bisa masuk musik. Atau misalnya dia emang hobinya itu acting dan teatrikal, misalnya dia bisa masuk teater. Dan kalau misalnya dia emang ada bakat nari, dia bisa masuk divisi tari. Jadi divisi dari rumah seni itu ada 4. Nah, ada di musik, vokal, tari, sama teater gitu, Nin. Oh, gitu ya. Nah, terus sebenarnya kan ini kan tadi kan udah banyak nih ya gitu kan. Tapi kayaknya tadi kita masih belum ini ya. Tadi aku bilang ada direktur divisinya juga gitu kan. Tadi kan Mutia udah bilang nih ada musik, ada vokal, ada teater sama tari gitu kan. Nah, mungkin kalau Mutia kan kita udah tahu ya dari direktur eksekutif rumah seni gitu loh. Kalau semisal boleh deh teman-teman perkenalin kalau teman-teman ini dari direktur divisi bagian apa sih gitu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi aku Fidiato Syandana sebagai direktur divisi vokal. Nah, di sini tuh di vokal kita intinya kita membantu masyarakat KM untuk menyalurkan bakatnya, hobinya dan minatnya dalam bidang tarik suara. Di sini vokal itu lebih ke paduan suara, tetapi selain paduan suara pun vokal juga bisa bikin cover lagu akustik dan cover lagu ya, yang lain selain paduan suara, bisa vokal grup juga. Nah, di sini yang tentunya nanti kita bakal kerjasama juga dengan divisi lain gitu. Aku deh, boleh nggak?
Ya udah, kenalin, aku Faisal, Dirdiv Musik, Rumah Seni BMKM Kaunan. Jadi divisi musik itu adalah tempat tempat mewadahi bagi teman-teman yang punya hobi atau yang pengen belajar bermusik. Jadi kita sama-sama belajar di sana. Tidak ada saling mengajari, tapi kita sama-sama belajar di sana gitu. Oke. Aku next. Oke, sip, mantap. Jadi halo semua, perkenalin, kayak nama panggilan aja kali ya Kak. Aku Boleh, Viko. boleh. Aku ini direktur divisi dari divisi teater Rumah Seni BMKM Kaunan. Jadi kalau kan tadi ada Kak Firja dari vokal, terus Bang Faisal dari musik. Kalau ya dari teater sendiri seperti namanya, ya kita bergerak di bidang teatrikal dan acting. Jadi kalau misalkan ada dari masyarakat dari BMKM Kaunan emang punya hobi atau pingin belajar acting itu gimana sih dari dasar, nah itu teater bisa setidaknya ngasih jalan gitu, ngasih arahan gitu. Dan for the record ya kita di sini seperti divisi lainnya kita juga sama-sama belajar, kita juga sama-sama mengoreksi apa sih yang bisa diperbaiki dari acting dari satu orang ke orang lain gitu. Oke. Terakhir Dila nih ya Kak ya. Perkenalkan Dila sebagai Dirdiv dari tari. Di tari ini biasanya kita tuh bergerak di bidang tari. Ada tari pasembahan, tari gelombang, tari piring, yang kita tahu lah. Misalnya kalau misalnya ada acara atau job, itu tuh gak diri ketawain kawan dulu lah. Ulang ya. Biasanya kita itu kan bergerak di bidang tari, ada tari pasembahan. Tari itu biasanya banyak diminati orang, apalagi kalau ada acara-acara barale seperti itu. Di tari juga kita Dila sebagai diri teman-teman yang lain itu juga membantu teman-teman yang masuk di tari yang dari awalnya belum bisa nari. Pokoknya kita tuh saling belajar lah, nggak semuanya juga yang bisa nari. Mungkin dari Dila itu aja Kak. Oke, ya jadi kita udah kenal ya, Firja dari vokal, Vigo dari teater, Faisal dari musik, terus Dila juga dari tari gitu kan. Nah tadi ini sempat denger nih ya, kalau semisal tiap divisi ini walaupun dia bergerak di divisinya masing-masing, kayak di bagian tarik suara kah, di bagian musik, teater, yang hidup dengan penuh drama tadi ya kan Go. Terus juga sama dari tari, belajar tari gitu-gitu kan, tapi kalian juga ada ini ya, ada kolaborasinya, ada kerjasamanya juga ya, Muti ya? Iya, pastilah. Nggak mungkin kalau rumah seni bergeraknya sesatu kan. Kita bentuk rumah seni itu gunanya buat sama-sama nge-collab bidang seni itu gitu kan. Oh, oke. Nah, tadi kan Dila sempat ngomong nih kalau misal tampil untuk job, tampil untuk barale itu kayak semacam pernikahan ya. Ini mungkin teman-teman yang di luar Sumbar lagi nonton ini mungkin agak bingung, barale itu apa sih gitu. Barale itu kayak semacam resepsinya pernikahan seperti itu. Kita tuh rumah seni tuh sering banget tampil-tampil kayak gitu ya Dila ya. Nah, Iya. tadi kan kalau misalnya kita mau tampil, mau job, mau latihan gitu kan ya. Terus otomatis kan harus diajarkan secara langsung ke orangnya gitu. Tapi kan selama pandemi COVID-19 ini kan langsung semuanya secara online nih gitu. Nah, gimana sih, pengen tahu gitu loh, latihan selama pandemi itu kayak gimana gitu. Nah, Vigo mau mulai dulu deh kali buat latihan selama pandemi ini ya. Karena menurut Vigo terbilang unik sih enggak ya. Jadi ya namanya juga acting, teater, latihannya mau nggak mau harus kelihatan dong kita actingnya kayak gimana, kita teaternya gimana. Nah jadi kalau dari divisi teater sendiri, khususnya dari Vigo sendiri, karena berpikiran seperti itu, maka si latihannya ini ya mau nggak mau harus disamakan seperti saat kita offline. Tapi ya bedanya itu bukan tatap muka kayak biasanya. Kita nggak sapa-sapa secara langsung kayak biasanya, tapi mau nggak mau harus ngeliat laptop, plus ya kayak sekarang gini sih lewat Zoom gitu. Terus buat
per minggunya sih ya sama juga kayak misalkan kita harus ada olah tubuh. Nanti biasanya kalau olah tubuh nanti ada gambar dari aku biasa bikin PowerPoint gitu, nanti ada gambar. Biasanya gambar itu berupa pose, tapi posenya itu bukan pose fashion, bukan pose model, tapi pose yang benar-benar narik semua otot dari badan kita. Jadi kalau misalkan ada kayang, sok mangga kayang gimana pun caranya. Kalau misalkan mau jungkir balik, iya sok mangga jungkir balik di kamar gitu. Berarti olahraga dong, Go, di kamar. Literally olahraga, Kak, bener, literally olahraga. karena apa kan orang teater harus ini dong, harus bugar ya. Fleksibel. Apa sih? Harus fleksibel. Makanya tari juga. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tuh dipaksakan sebelum di teater. Nah, tapi ada beberapa sebetulnya gara-gara pandemi ini yang harus dihilangkan Kenapa tuh? latihannya. Kayak misalkan olah vokal. Kita kan juga ada olah vokal kerja, tapi mantap. Tapi kita tidak memerdukan suaranya. Kita lebih gimana biar kita artikulasinya jelas kan, biar biar kita kencang gitu di panggung. Nah, itu harus dihilangkan karena gue mikirnya kita di depan laptop nih kan nggak? Iya. Kan kita nggak mungkin dong teriak-teriak depan laptop di kamar sendiri malam-malam. Bener. Jadi ini ya, maksudnya biar sebenarnya kalau ngomongin latih vokal ini di teater itu untuk warmingnya gitu ya. Jadi kayak yang biar ketika kita udah hangat baru bisa kayak yang wah jediar gitu kan ya. Jadi suaranya kayak wah, terus nanti hangat, nafas juga oke gitu sih kalau gitu. Oke. Nah, berarti di teater ini bener-bener kayak yang dari cara mengolah suaranya, intonasinya, gerak tubuhnya itu emang bener-bener dilatih dari awal ya gue ya, walaupun sama pandemi ini tapi tetap dilatihnya seperti yang biasanya waktu offline gitu ya. Bener banget, karena itu tadi mau gimana pun, mau sejago apapun orang di teater, intinya harus balik lagi ke latihan dasarnya. Karena kalau pondasinya udah kuat, ke atas-atasnya sih gampang gitu sih menurut Vigo. Oke Vigo, wah cukup ini banget ya. Kalau misalnya yang tari nih, tari ini nggak kebayang dia dari rumah itu gimana tuh cara narinya tuh? Ya sama seperti yang dibilang Vigo tadi Kak, nggak jauh ya kan. Kita tuh juga biasanya masih olah tubuh, tapi lewat aplikasi Zoom kan. Kalau biasanya tatap muka, ya memang sedikit sulitnya di situ. Karena kalau misalnya kita ketemu langsung lebih mudah ngolah tubuh adik-adiknya juga, teman-teman yang lain juga. Tapi kalau misalnya di Zoom itu tuh memang sangat terbatasi Kak kalau selama offline ini. Yang lainnya juga aman sih, kayak untuk hafalan ke teman-teman dan ke adik-adik itu sejauh ini masih aman-aman gitu. Oh gitu ya, jadi ngehafalin gerakan, terus habis itu nari-nari di rumah, di record gitu ya. Tapi yang penting ilmunya nyampe ya. Ilmunya nyampe. Walaupun memang agak gerakan adik-adiknya itu memang atau teman-teman yang lain memang banyak yang berbeda-beda, bermacam-macam. Tapi ya kayak gitulah, selama online ini memang masih banyak batasan-batasan. Indahnya online itu. Iya. Berbagai macam pasti. Duka-duka online ya. Iya benar-benar. Jadi kalau ditangkap kan maksudnya dari cerita yang ekstrim nih, kayak misalnya teater, tari juga itu kan maksudnya kan emang benar-benar harus effortnya lebih gitu kan ya. Nah kalau musik ini, aku penasaran nih kalau musik tuh gimana sih? Maksudnya kalau semisal aku nggak punya gitar di rumah, aku cuma punyanya galon tuh gimana ya ceritanya ya? Selama pandemi itu gimana sih latihan musik tuh? Aduh, latihan musik ya? Aduh, gimana ya? Sebenarnya nggak jauh beda sama yang disampaikan teman-teman tadi, yang sampaikan Vigo, sampaikan Dila ya. Kita mencoba memaksimalkan di online ini, karena kan kita nggak bisa ketemu, yang satu di Padang, yang satu di Jawa, yang satu di Kalimantan, macam-macam kan, gitu kan. Jadi kita mencoba memaksimalkan apa yang ada di rumah gitu. Dan sebenarnya rata-rata anak divisi musik juga biasanya ini punya alat musik lah di rumahnya. Jarang banget yang nggak ada alat musik, dan kalaupun nggak ada itu dia adalah cara bagi dia nanti gitu, dapat akal sendiri aja ntar gitu buat latihannya. Mana dia mukul-mukul galon, mukul-mukul Tupperware atau apapun.
itu ya. Tapi memang gitu. berarti kondisi yang online seperti ini nih jadinya makin kreatif ya anak-anak dari divisi musik ya kan kayak gitu kan, jadi Tupperware dipakai aja tuh ntar mamahnya marah tuh Tupperware kok dipukul-pukul. Meningkatkan Oke. kreativitas ini online ini. Bagus. Iya. Selama online jalan otaknya. Eh, Iya, kayak yang ada gitu badendang sama galon pun jadi gitu di rumah. Oh, oke. Kalau Firja nih vokal nih gimana nih? Terus habis itu dia seriosa dong di rumah. Gitu, nggak serius juga sih Mbak gitu kan. Iya, tapi selama online ini alhamdulillah vokal tuh masih jalan latihannya. Jadi emang hampir sama juga sama yang lain. Jadi kita mencoba untuk memaksimalkan latihannya. Walaupun biasanya kita kan offline, bisa ketemu langsung, olah suara langsung, bisa nyamain suara satu sama lainnya, di mana ada 4 suara kan di vokal. Nah, di sini waktu online gini, kita latihannya itu dimulai dengan intinya kita harus kasih ilmu dasar, olah dasar vokal untuk pembekalan bagi anggota-anggota. Jadi setelah pembekalan itu baru nanti kita mempelajari lagu-lagu yang udah disediakan. Jadi aku sebagai dirdiv itu udah menyediakan partiturnya, terus contoh nyanyinya gimana, contoh baca partitur dan nyanyi pakai lirik aslinya. Di masing-masing suara ada sopran, alto, tenor, dan bass gitu. Nah, dan juga anggota ini nanti sebagai dirdiv dan ada masing-masing PJ per suaranya itu dia nanti kita latihan di Zoom di mana sama latihannya 2 kali seminggu. Jadi di Zoom itu kita mencoba maksimalkan mengajarkan memberi contoh, oh iya kayak gini loh yang benarnya, cara baca partiturnya, cara nyanyinya gitu. Dan juga sebenarnya emang sih nggak seefektif selama latihan secara offline gitu, tapi di mana yang susahnya itu ketika kita walaupun nih kadang kan orang masing-masing orang udah bisa bisa nyanyi sesuai dengan apa yang dicontohkan dengan bagaimana musiknya dan seperti itu, tapi kita kan belum bisa mencoba apakah kalau bisa digabung ini masih kayak gitu, apakah masih bisa senada seirama kayak gitu, karena kita aja latihan secara offline pun kadang kan itu yang dibutuhkan, tapi nggak apa-apa, kita maksimalkan aja, kita belajar lagunya, setidaknya kalau masing-masing orang itu udah bisa, insya Allah kalau misalnya bisa ketemu secara langsung, bisa mencoba bareng-bareng gitu. Gitu sih. Oke, aku juga merasakan sih sebagai anak vokal ya, jadi memang Firja ini memang ngelatih banget dari dasarnya seperti apa, terus habis itu nanti recordnya juga seperti apa, nanti kalau misalnya kurang tuh Firja yang benerin, pokoknya dari semua direktur divisi ini keren-keren, bertalenta semuanya, bisa ngajarin banget walaupun kondisi online seperti ini ya Mut ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan kita udah bahas nih gimana latihan gitu kan ya selama pandemi ini. Kalau misalnya kegiatan rumah seni ini selama pandemi ini gimana sih Mut gitu? Apa sih yang menjadi mungkin sekalian mungkin menjadi halangannya juga, jadi kelebihannya juga selama pandemi ini gitu? Sebenarnya bisa dibilang kegiatan kondisi pandemi saat sekarang ini kan yang pertama kali ya bagi kita semua ya di dunia ataupun sejarah rumah seni pun ini kayaknya yang pertama kali kita melakukan kegiatan secara online gini kan. Apalagi itu kalau seni kita itu butuh orang, kita itu butuh ketemu, sama kita itu butuh alat. Kalau misalnya musik, aku misalnya dari divisi musik tuh alat gitu kan. Tapi kalau pada saat kondisi pandemi ini, kita terbatas oleh jarak dan nggak bisa ketemu secara langsung dan harus melakukan yang semaksimal mungkin buat kita tetap ada rumah seni ini tetap eksis di FK UNAN. Jadi dari awal kepengurusan 2020-2021 itu semua kegiatan rumah seni itu dilakukan secara online. Terima kasih sama orang-orang penemu internet ya, karena kita bisa melakukan Zoom seperti ini yang dari dulu itu kita nggak pernah kepikiran kalau misalnya melakukan kegiatan itu secara kayak gini kan. Iya, betul sekali. Kita lakukan kegiatan itu secara online semuanya. Mulai dari sidang rapat kerja yang pertama itu kita lakukan secara online. Habis itu latihan rutin divisi yang udah dipaparkan sama teman-teman direktur divisi tadi, dan kegiatan-kegiatan misalnya kayak
kegiatan-kegiatan yang harusnya itu dari teman-teman tahu kan, misalnya kita Rumah Seni mengadakan suatu acara kayak Skars atau Chars, itu mungkin dipending dulu, karena untuk kegiatan itu mungkin rasanya tidak bisa dilakukan pada saat pandemi ini. Jadi kita pending dulu ya buat yang kepengurusan tahun ini, dan diganti alternatif lainnya dengan kreatif-kreatifnya koor-koor parlemen kita ini. Banyak itu kegiatan-kegiatan baru yang kita bikin, yang kita inisiasi di tahun ini, misalnya seperti podcast ini kan baru tahun ini nih. Jadi kayak gitu. Jadi kita melakukan yang terbaik biar bisa kegiatan Rumah Seni ini berjalan lancar seperti biasanya, walaupun kita itu terpisah sama jarak gitu nih. Iya. Jadi Rumah Seni ini kalau dibilang-bilang itu LDR ya, Fir ya, bener ya, long distance relationship. Nggak cuma sama mantan, nggak cuma sama pacar, tapi antara kita pun LDR. Kan LDR. Nyesek apa gitu loh. Aduh, ini kayaknya teman-teman dari Rumah Seni ini cukup cukup melibatkan perasaan ya dalam setiap langkahnya ya. Tapi keren sih ya kalau dilihat-lihat ya, sampai sekarang pun juga Nindi sebagai sobat Rumah Seni, sobat Rumah Seni juga merasakan bahwa makin kesini kreativitasnya semakin menambah walaupun dengan kondisi yang seperti ini gitu. Keren. Tapi pastinya walaupun dengan keadaan yang seperti ini nih, walaupun ada yang event yang dipospon kayak semisal kayak Skars atau Chars gitu kan, yang biasanya kita ada tahunan gitu kan, tapi pasti ada kelebihannya juga dong gitu. Kalau misalnya kelebihannya ini apa sih mungkin dari kegiatan sama latihannya gitu? Kalau misalnya latihan, kalau ya secara online lah ya, bisa dibilang kalau misalnya online ini jadwalnya itu bisa kita fleksibelkan, misalnya kayak misalnya latihannya itu harusnya sore, tapi ternyata ada SL tuh waktu sore, atau ada KP sore, kita bisa ganti jadi malam, atau pas jadwal kosong-kosongnya siang kita ganti jadi jadwal latihan, misalnya kayak gitu, atau kegiatan-kegiatan yang lain misalnya kayak rapat, atau bahkan misalnya yang seharusnya itu kita kalau misalnya offline kan kita harus ketemu tatap muka langsung, dan kadang ya namanya manusia ya ngaret gitu. Jadi lebih on time aja kalau misalnya online ini. Soalnya kan tinggal buka laptop, buka Zoom gitu kan, tinggal masuk. Jadi lebih on time aja gitu. Bener banget Bu Tia. Aku ingat tadi kata Faisal dan Indi, kayaknya Rumah Seni itu selama online itu kayak lebih kreatif gitu loh. Dilihat dari penampilan kita waktu pengenalan ke maba itu kan dimana alhamdulillah ya penampilan kita tuh kayak diapresiasi gitu loh, jadi kita tuh pun ikut senang. Nah dari penampilan itu pun aku ingat kita jadinya ada job pertama gitu loh selama online. Iya sekali. Kayak kata mereka suka banget waktu kita penampilan pertama itu secara online. Makanya mereka minta kita loh kayak ikut job kemarin, dan juga alhamdulillah jobnya udah selesai dan diapresiasi juga, katanya bagus banget gitu loh. Bagus banget dan divisi yang ikut, keren, kita keren intinya. Mantap Rumah Seni. Meningkatkan kreativitas itu pandemi, jadi sebenarnya banyak kelebihannya loh. Latihan iya. Kita kan isinya orang-orang berbakat. Iya. Amin. Tapi di Rumah Seni jadinya kita menjadi orang yang berbakat. From zero to hero gitu kan ya. Mantap ya. Mantap gitu kan. Oke, tapi selain kelebihannya tadi sehingga meningkatkan kreativitas, lebih on time, terus juga lebih fleksibel gitu kan ya. Tapi ada kesulitannya juga gitu. Namanya ada suka, ada duka gitu kan ya. Kalau misalnya kesulitannya itu apa sih? Dari aku dulu kali ya. Boleh. Menurut aku kesulitannya mungkin tadi itu sudah sempat dibilang juga teman-teman kayak pasti bakalan tidak seefektif kalau offline gitu kan, kalau kita ketemu langsung. Contohnya kalau dari vokal yang susah untuk menyamakan suara satu anggota lain dengan anggota yang lainnya gitu. Dan juga sebenarnya kalau selama online gini tuh kita kegiatannya tak kenapa dari anggota pun kadang masih banyak kegiatan lain gitu, sehingga kadang emang latihannya bisa diundur atau gimana gitu. Jadi
Kalau dari vokal sih gitu sih menurut aku. Oke. Kalau misal kalau yang tadi kan tari ini kan memang agak kurang efektif gitu kan ya. Juga selain dari vokal gitu. Kalau misalnya dari Dilanya sendiri ini sebenarnya hambatannya itu apa sih Dil gitu loh? Lebih spesifik mungkin. Kalau misalnya di tari itu hambatan yang pertama tuh ya yang pertama tuh gini Kak. Kan di tari itu kan tentu banyak gerakan. Ada gerakan yang udah biasa ditemui teman-teman yang lain atau gerakan yang baru dia tahu ada gerakan itu. Sulitnya itu pas kita ngasih materinya lewat video, teman-teman itu nggak 100% bisa niru gerakan yang sesuai dengan yang Dila kasih gitu. Kayak misalnya tangannya harus lurus, tuh dia dibuatnya pula membengkok gitu. Terus karena latihannya juga kan tari itu kan biasanya harus lentur gitu. Kalau misalnya kayak selama online kayak gini kan mereka teman-teman yang lain tuh olah tubuh di rumah tuh apa adanya aja gitu. Jadi memang kaku gitu. Jadi Dila ya seperti itulah Kak, pokoknya kaku. Kadang kita juga ini namanya juga online kan, semuanya serba online. Memang amatannya kayak gitu, belum lagi jaringan. Itu pun jaringannya iya pula tanda iya pula apa di kampung itu jelek jaringan. Jadi dia buat aja kan karena malas. Itulah kalau selama online. Tenang. Kalau untuk masalah jaringan nanti kita bilang sama Mutia ya. Mutia nanti kita beli tower provider ya, Mut. Tower ya. Mau ditaruh di mana aja? Banyak Kita Sultan. Boleh, Disponsori di oleh DE semuanya kita. boleh. Iya. Aku juga ngerasa sama gitu loh kayak Dila tadi. Kayak emang ya susah satu-satu orang itu apakah bakal lama sih belajarnya kalau misalnya dari rekaman gitu kan. Nah kadang kalau aku sih inisiatif, kalau aku bilang Kang Ota kalau misalnya masih ada yang nggak dapat, hubungi aja aku secara personal, nanti aku bantu di mana kurangnya gitu. Jadi aku mencoba seperti itu gitu. Jadi udah ada sih beberapa anggota yang kayak gitu. Aku pun juga terbuka gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa bilang aja gitu. Kalau misalnya perlu aku bantu sebisa aku gitu. Jadi itu sih juga kesulitan bagi vokal gimana bakal lebih lama juga per anggotanya untuk belajar dari rekaman dan juga makanya dibantu dikit-dikit oleh aku gitu. Gitu. ditambah kalau misalkan lagi online kayak gini apa ya? Menurut Vigo pribadi kalau lagi online kayak gini tuh kita jadi kurang memperhatikan detail gitu. Apalagi di tari, di vokal, di musik kan pasti ada detail-detail kecil kan yang emang harus ya walaupun kecil tapi detail itu yang biasanya mempercantik dari sebuah seni gitu kan. Dari menurut Vigo pribadi karena kita nggak bisa ketemu langsung, terus ya yang tadi juga kurang efektif. Terus jadinya terbatas karena jaringan dan segala macamnya. Akhirnya detail-detail yang tadinya mau kita keluarkan, yang mau kita turunkan ke teman-teman semua itu jadi tidak tersampaikan gitu Kak. Dan menurut gue justru karena detail-detail itu yang nggak kesampaikan, kayak tadi kata Adila, jadi pada kaku, jadi kayak cuma diarahkan tanpa mereka mikir, aduh mungkin source-nya biar lebih indah mungkin seperti ini gitu ya. Nah itu sih mungkin kekurangannya karena cuma di layar dan cuma kelihatan muka dong gini dong, jadi detail tuh yang kurang kalau online gini Kak. Iya, kalau semisal ini kan dari tadi kita udah mendengar dari vokal, dari tari sama teater. Nah kalau musik nih yang paling butuh alat banget nih gimana? Musik, kalau musik ya sama sih kayak Vigo bilang ya, apa sih namanya? Detail itu kita kan ya itu perlu ada detail-detail yang nggak tersampaikan waktu online ini. Jadi ya walaupun dengan banyak kelebihan yang tadi yang kita sebutkan itu ada lah kekurangannya gitu. Ya sama sih kayak yang lain sebenarnya. Ditambah kan kalau musik ada yang tradisional, ada yang modern. Terutama yang tradisional sih kan kita kan nggak punya alat tradisional di masing-masing ya. Kalau modern rata-rata kan punya, gitu. Jadi nggak maksimal sih.
Tapi after all semuanya itu kan kita udah ngasih arahan sama adik-adiknya kan dari direktur divisi udah ngasih arahan secara garis besarnya itu ngapain-ngapain aja yang udah diturunin itu udah secara garis besarnya udah diturunin kan. Tapi tinggal nantinya kalau misalnya emang pandemi ini udah menurun kasusnya atau udah semakin baik, insya Allah ya ke depannya nanti kita tinggal menyempurnakan aja yang detail-detail tadi atau yang yang kecil-kecil tadi itu tinggal kita menyempurnakan aja gitu. Jadi walaupun rintangannya itu masih ada dan ada banyak tadi yang dibilang sama teman-teman, tapi kan kita bisa menyempurnakannya nanti setelah pandemi ini udah kelar ya kan. Iya, amin. Semoga pandemi ini bakalan cepat berakhir, cepat membaik Indonesia. Jadinya biar kita tuh bisa ketemu lagi, kerasakan euforia latihannya, buat ngejob, nanti kumpulnya, gitu-gitu kan. Tapi yang jelas teman-teman dari Rumah Seni ini keren banget ya. Walaupun dengan kondisi yang situasi pandemi ini, banyak loh orang yang bilang kayak, duh Rumah Seni itu gimana ya? Aduh, enggak deh, kayaknya di Rumah Seni ini kayaknya udahlah kayak gitu kan. Tapi gila sih, keren banget. Ini pertama kalinya sejarah pertama kali di dunia. Maksudnya keadaan yang seperti ini, apalagi new experience baru lagi nambahnya. Aduh, gitu kan. Pokoknya ada new experience buat Rumah Seni gitu kan ya, lebih challenging lagi, terus habis itu lebih bikin teman-teman jadi lebih kreatif ya dari kelebihan-kelebihannya tadi gitu. Walaupun ada kekurangan, yang pastinya teman-teman bisa mengemasnya dengan baik gitu kan ya. Nah mungkin sebelum kita tutup pembicaraan kita yang sangat-sangat seru, mungkin ada nggak sih harapan untuk Rumah Seni gitu? Mungkin dari Mutia dulu deh, harapannya gimana nih untuk Rumah Seni? Oke, kalau misalnya harapan buat Rumah Seni ke depannya ya, nah itu aku berharap yang terbaik buat Rumah Seni. Jadi semoga Rumah Seni itu bisa lebih kreatif lagi dengan adanya pandemi ini, dengan adanya kegiatan secara online ini, itu nggak menghambat Rumah Seni itu biar bisa melakukan kegiatan sekreatif mungkin gitu. Jadi aku harapnya itu ke depannya nggak cuma sampai sini aja, tapi Rumah Seni itu nggak cuma sampai yang dikenal di cakup FK Unan aja, tapi masuknya itu bisa dikenal itu sampai ke Unan secara luasnya atau lebih dari di luarnya, misalnya kayak Satu Padang udah kenal Rumah Seni FK Unan. Harapannya itu kita bisa lebih lebih eksplor lagi ke luarnya, terus bisa kenal semua orang itu. Jadi cakupannya itu bisa menjadi lebih luas lagi dan bisa lebih kreatif lagi bagi teman-teman. Oke. Benar banget sih. Kayak aku dari kata-kata Mutia tadi itu, kita kan berharap semoga kegiatan Rumah Seni ini bisa dilakukan secepatnya secara offline gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah secara offline, aku maunya Rumah Seni itu tetap ada penampilan online gitu loh. Jadi yang diunggah ke YouTube Rumah Seni, sehingga itu tuh yang bisa menjadi agar orang tuh pada tahu nih Rumah Seni itu banyak loh kegiatannya, di mana ada cover-coveran lagu, ada cover lagu dari vokal, musik, dan juga ada acting dari teater dan tari gitu kan. Nah, aku berharapnya gitu sih, biar ya intinya supaya Rumah Seni itu makin kreatif dan mempertahankan kreativitasnya sekarang, setidaknya bisa meningkatkan gitu kan. Aku tahu orang Rumah Seni itu orang-orang yang berbakat semua. Lebih eksplor diri sih, lebih mengeksplor ya itu. Kalau bisa lebih dari yang sekarang gitu kan. Harus bisa sebenarnya, bukan kalau bisa ya. Harus bisa lebih lah dari sekarang gitu. Karena ini kan mencoba untuk yang selanjutnya lebih eksplor lagi, lebih tingkatkan lagi lah. Bisa tuh. Oke. Bisa. Terus juga karena kita lagi online kayak gini, sebenarnya jujur sih Vigo sangat dibukakan dengan dunia online, kayak misalkan ada kita karena lagi online gini kan jadi lebih sering ngecek sosial media gitu-gitu kan, dan Vigo sih harapannya ke depan selain kita misalkan emang tampil secara offline, secara tatap muka itu pasti lah ya, karena namanya juga seni. Tapi benar tadi kata Bang Faisal, kita harus bisa menggunakan semua sumber daya yang kita punya sekarang dan meningkatkannya ke tahap-tahap selanjutnya gitu, biar kedepannya Rumah Seni terutama
itu bisa dikenal paling minimal lah seharusnya itu dengan seluruh warga UNAN. Jadi apa ya, kita menjadi force to be reckoned with gitu dalam dunia seni gitu. Itu sih harapannya. Kalau harapan dari Dila, semoga rumah seni itu bisa berkembang lebih baik lagi untuk kedepannya, untuk generasi-generasi seterusnya. Yang penting satu, rumah seni itu semoga bisa jaya selalu, bukan makin ke bawah tapi makin ke atas. Gitu aja. Oke, wah keren banget ya. Terima kasih dari teman-teman semuanya gitu kan. Nah, semoga memang harapan-harapannya ini bakalan tercapai nantinya, dikabulkan sama Allah SWT, amin. Dan juga teman-teman semangat ya. Ini menjelang lengser nih kayaknya aduh gitu kan ya. Tapi Deg-degannya beda ya. Deg-degannya beda, euforianya beda gitu kan. Semoga kita bisa cepat ketemu dan juga teman-teman yang nonton ini, semoga teman-teman tahu gimana sih perasaan kita selama pandemi ini dan semoga teman-teman tetap enjoy ngejalaninnya selama pandemi yang seperti ini. Nah, kan enak kan, bisa kan, maksudnya kayak yang oh iya latihan, lagi tidur siang, langsung tiba-tiba cerut. Nah, langsung di depan Zoom. Kalau misalnya biasanya kan langsung harus ke sekre dulu gitu. Jadi lebih on time lagi, lebih kreatif lagi. Pokoknya ya semua harapan baik-baik untuk rumah seni. Nah, mungkin sebelum kita tutup, mungkin Mutia boleh pimpin buat jargonnya dulu, jargon rumah seni pastinya. Oke, masih ingat kan jargonnya teman-teman? Masih. Itu harus diingat itu. Karena rumah seni udah tertanam di dalam hati ya teman-teman. Udah tertulis gitu kan, terukir, iya. Mantap. Oke. Ini pakai tangan ya nanti jargonnya. Ya. Oke. Cek vokal 1, 2, 3 langsung masuk vokal. Oke. Rumah seni Agi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menghadiri ngota kita di Ngobrol Santai bareng Mas FK Unan dan juga semoga bakalan berjalan dengan lancar ke depannya dan juga buat teman-teman tetap saksikan terus ngota Ngobrol Santai by Rumah Seni. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.